sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Jadi pemain lokal paling tajam di Liga 1, penyerang Persikabo 1973 berharap bisa dipanggil Timnas Indonesia. Penyerang Persikabo 1973, Yandi Sofyan, berharap bisa masuk ke Timnas Indonesia. Yandi sejauh ini tampil cukup apik di lini depan tim Laskar Padjadjaran. Dari 5 penampilan, dia sukses menyumbangkan 3 gol. Bahkan prestasi tersebut cukup membanggakan karena dia masuk dalam jajaran top skor Liga 1 2023/2024 meski banyak dihuni pemain asing. Yandi Sofyan menjelaskan dia tidak minder meski umurnya tidak lagi muda. Sebelumnya banyak pihak menganggap Yandi terlambat memberikan bukti jadi salah pemain paling tajam. Namun dia akan bekerja keras demi memberikan yang terbaik di timnya. Insya Allah tidak merasa terbebani, sudah berusia 31 tahun, Yandi masih menyimpan keinginan untuk menembus Timnas Indonesia. Apalagi lini depan jadi masalah skuad Garuda saat menjalani turnamen. Hal tersebut sebenarnya tidak mustahil saat melihat keputusan Shin Tae-yong beberapa waktu lalu. Pelatih asal Korea Selatan ini sempat mencoret Dimas Derajat yang mengalami cedera jelang TC. Sebagai gantinya, Ilija Spasojevic yang masuk usia 35 tahun mendapatkan kesempatan. Ivar Jenner pamerkan debutnya di Timnas Indonesia pasca perpanjang kontrak di Football Club Utrecht. Gelandang Timnas Indonesia, Ivar Jenner baru saja mendatangani perpanjangan kontrak dengan Football Club Utrecht. Kontrak Ivar berlanjut hingga tahun 2026. Dia sebenarnya sudah merasakan tampil di tim utama pada laga pramusim lalu. Sejauh ini penampilannya cukup menjanjikan saat bermain untuk Utrecht U-21. Menariknya, saat interview dengan timnya saat perpanjangan kontrak, Ivar Jenner juga memamerkan debutnya bersama Timnas Indonesia. Ivar mencatatkan caps pertamanya pada FIFA Matchday lalu saat skuad Garuda bertanding melawan Palestina dan Argentina. Ivar Jenner menjelaskan debut bersama Timnas Indonesia cukup berkesan. Dia menjalani pemusatan latihan dan akhirnya bisa menembus skuad utama. Selain itu, lawan skuad Garuda juga tidak bisa dianggap remeh. Ivar menambahkan bahwa laga melawan Argentina cukup berkesan. Pasalnya, tim berjuluk La Albiceleste tersebut datang dengan skuad terbaiknya meski tanpa Lionel Messi. Menurutnya, laga tersebut memberikan banyak pelajaran bagi semua pemain. Itu sangat bagus, Leandro Paredes, Lucas Ocampos, Julian Alvarez, striker Manchester City. Saya pikir Anda mengenal mereka, Christian Romero dari Tottenham Hotspur. Emiliano Martinez, sang kiper, Marcos Acuna, Nicolas Tagliafico, semua nama besar tentunya. Jeonnam Dragons sukses kalahkan Bucheon Football Club. Asnawi bikin emosi striker lawan. Pemain Timnas Indonesia Asnawi Mangkualam berhasil membantu Jeonnam Dragons meraih kemenangan pada laga lanjutan K-League 2 2023. Sebagai informasi, Jeonnam Dragons dihadapkan dengan Bucheon Football Club pada Sabtu dalam kurung 5 Agustus 2023. Ini merupakan laga pekan ke-23 Kelvin League 2 2023. Asnawi Mangkualam sendiri tak masuk dalam line up utama Jeonnam Dragons pada kesempatan tersebut. Meski begitu, Jeonnam Dragons berhasil unggul cepat dari Bucheon Football Club. Asnawi kemudian baru diturunkan pada ke-84. Mantan pemain PSM itu ditugaskan mengganti Kim Subeom. Baru 1 menit di lapangan, Asnawi sudah membuat striker lawan yakni Jucie Lupeta emosi. Jucie Lupeta terlihat mengarahkan tatapan tajam kepada Asnawi usai ia dilanggar. Namun Asnawi tak memberikan tanggapan dan wasit pun melanjutkan permainan.
Hanya saja pelanggaran tersebut sekaligus membuat Asnawi mendapatkan kartu kuning. Sebuah aksi ciamik ditunjukkan Asnawi pada menit ke-87. Pemain bernomor punggung 14 itu sukses mencuri bola dari lawan dan melakukan tusukan ke dalam kotak penalti Bucheon Football Club. Hingga pertandingan berakhir, tak ada lagi gol tercipta. Jeonnam Dragons memenangkan laga dengan skor 1-0. Hasil uji coba timnas U-Strip 17 Indonesia kalah dari Kashima Antlers. Timnas U-Strip 17 Indonesia menelan kekalahan dari Kashima Antlers dengan skor 2-3 pada laga uji coba di Stadion Gusti Ngurah Rai, Denpasar, Bali, Sabtu (5 Agustus 2023). Pada kesempatan ini, Timnas U-Strip 17 Indonesia mendapatkan peluang pertama pada menit keempat melalui sepakan tendangan bebas M. Rizky. Namun bola masih bisa dihadang oleh pemain belakang Kashima Antlers. Kashima Antlers memecah kebuntuan pada akhir babak pertama. Kento Iki melepaskan umpan lambung dari sisi kanan. Bola yang datang lalu disambut tandukan Haruto Matsumoto dan gol pun tercipta. Bima Sakti memasukkan Jehan Pahlevi pada awal babak kedua. Jehan ditugaskan mengganti Nabil Asyura. Timnas U-Strip 17 Indonesia memperoleh hadiah penalti pada menit ke-54 usai bola hasil tendangan Jehan mengenai tangan Ryuno Sukedobashi di kotak terlarang. Vigo Dennis yang menjadi eksekutor Mamu menjalankan tugasnya dengan baik. Timnas U-Strip 17 Indonesia berbalik unggul pada menit ke-64. Memanfaatkan serangan balik, M. Rizky Afrizal dengan tenang menaklukkan Koki. Namun sayang keunggulan Timnas U-Strip 17 Indonesia tak bertahan lama. Tandukan Koji pada menit ke-70 membuat skor kembali imbang 2-2. Timnas U-Strip 17 Indonesia kembali kebobolan lewat tandukan Koji pada menit ke-88. Kashima Antlers unggul 3-2 atas Timnas U-Strip 17 Indonesia. Ini tentu menjadi catatan bagi Bima Sakti.